dipecat secara tidak hormat, terungkap sosok Brigjen Backingan Ferdy Sambo. Namun sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan like ya guys, agar kalian tetap update berita-berita dari channel ini. Sosok Ferdy Sambo masih menjadi sorotan publik. Pasalnya ia dianggap masih memiliki power di institusi Polri. Padahal, Ferdy Sambo sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap ajudannya Brigadir J. Sontak, penasihat ahli Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara terkait isu Ferdy Sambo tersebut. Muradi mengatakan Ferdy Sambo tampak jelas masih memiliki power di kepolisian. Menurutnya, Ferdy Sambo merupakan mantan Kadif Propam Polri yang memiliki backup di kepolisian dalam kasus Brigadir J ini. Khususnya dari kakak asuh, yang sudah pensiun dari kepolisian. Secara belak-belakan, Muradi mengatakan jika Ferdy Sambo dan sang kakak asuh masih intens berkomunikasi untuk bisa lolos atau memperingan hukuman dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Katakanlah minggu lalu mereka masih berkomunikasi, Ferdy Sambo dan kakak asuh masih yang paling vulgar ketika FS nggak mengakui menembak. Dalam rekonstruksi buat saya implisit dia masih punya power. Masih ada backup di situ kepolisian, kata Muradi. Muradi menjelaskan yang disebut kakak asuh di sini adalah para pejabat kepolisian yang masih menjabat di posisi strategis kepolisian hingga yang sudah pensiun. Muradi menduga jika kakak asuh ini tidak terlibat langsung dalam kejahatan Ferdy Sambo, namun ikut mendorong agar Ferdy Sambo bisa lolos dari jerat pidana berat. Muradi meminta agar kepolisian tidak takut untuk mengusut keterlibatan kakak asuh ini. Saya berharap pemeriksaan menyentuh yang sudah pensiun, karena ini jauh punya power mengendalikan FS, yang memberi beliau Ferdy Sambo pangkat jenderal. Dan sebelum kakak asuh ini pensiun juga jadikan Ferdy Sambo Kadif Propam. Saya kira itu perlu dikejar juga, kata Muradi. Hal ini bukan tak beralasan, karena langkah pengusutan keterlibatan para senior kepolisian ini penting agar proses persidangan kasus Ferdy Sambo bisa berjalan dengan mulus. Itu perlu ada langkah cepat sebelum persidangan. Poin ketiga tadi, mengusut keterlibatan kakak asuh. Apakah terlibat atau tidak? Kata Muradi. Terdakwa Ferdy Sambo telah membacakan nota pembelaan atau pleidoy dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023. Usai penutupan sidang pleidoy, Ketua Hakim Imam Wahyu Santoso mengatakan akan melanjutkan agenda sidang replik. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda replik dari jasa penuntut umum atas pleidoy dari terdakwa dan penasehat hukum terdakwa pada Jumat, tanggal 27 Januari tahun 2023, kata Hakim Imam sebelum menutup sidang. Dengan agenda replik yang disampaikan oleh Hakim Imam itu dapat disimpulkan bahwa vonis atau putusan hakim terhadap terdakwa Ferdy Sambo tinggal selangkah lagi. Seperti dikutip dari laman Surya Nata Atmaja dan Associates disebutkan, proses persidangan pidana terdapat tahapan-tahapan di pengadilan. Dasar hukum alur beracara pidana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bagaimana pelaksanaan proses beracara pidana, mulai dari tahap penyidikan di kepolisian hingga putusan hakim atau vonis hakim di pengadilan. Pembacaan nota pembelaan atau pleidoy kemarin akan dilanjutkan dengan tahapan sidang replik yang direncanakan pada Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023. Kemudian tahapan selanjutnya akan ada duplik oleh terdakwa dan penasehat hukum terdakwa. Tahapan terakhir, barulah hakim akan menjatuhkan putusan atau vonis hukuman terhadap terdakwa. Bila kedua belah pihak, jaksa dan terdakwa, menerima vonis hakim, maka statusnya menjadi berkekuatan hukum tetap inkrah, dan terdakwa bisa langsung dieksekusi.